Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Az-Zahra Studio Channel, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting buat kalian semuanya tentang daftar bantuan-bantuan yang boleh diterima oleh KPM PKH dan dilarang diterima oleh KPM PKH yang sanksinya bisa dicabut kepesertaan PKH-nya. Namun sebelum ke pembahasannya, khususnya buat kalian yang baru menemukan channel ini, silakan like, komen, share, dan subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan khusus buat kalian yang sudah subscribe channel ini, saya doakan supaya kalian selalu sehat dan melimpah rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan langsung saja kita ke informasinya teman-teman semua. Baik teman-teman sosial semuanya, seperti kita semua ketahui bahwa untuk program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin atau KM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Dan di tahun 2021 ini PKH akan disalurkan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap ya teman-teman semua. Yaitu kemarin sudah dicairkan bulan Januari, kemudian bulan April, dan nanti di tahap 3 di bulan Juli dan di Oktober untuk tahap yang keempat. Tentunya melalui bank-bank anggota Himbara seperti BNI, BRI, Bank Mandiri, dan juga Bank BTN. Penerima bantuan program PKH menjadi dambaan banyak sekali masyarakat ya di Indonesia, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Karena di samping bantuan PKH-nya sendiri ya, untuk komponen-komponennya cukup banyak, jangka waktu penerimaannya juga cukup lama teman-teman semuanya, bisa mencapai 5 tahunan. Jadi tidak seperti kebanyakan bantuan-bantuan lainnya ya teman-teman semuanya, yang dicairkan hanya 1 kali, atau ada juga yang 4 kali, ada juga yang sampai 12 kali. Namun setelah itu tidak dicairkan lagi. Enaknya menjadi keluarga penerima manfaat PKH adalah di samping kita dapat menerima bantuan PKH, kita juga bisa mendapatkan bantuan-bantuan tambahan lainnya teman-teman semuanya. Namun hati-hati nih teman-teman semuanya, khususnya kalian KPM PKH, karena ada bantuan yang tidak boleh diterima oleh KPM PKH, di mana sanksinya bisa dicabut kepesertaan PKH-nya. Nah, langsung saja teman-teman semuanya, bantuan-bantuan yang boleh diterima oleh KPM PKH diantaranya adalah bantuan pangan non tunai atau BPNT ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang disalurkan setiap bulan sekali. Adapun penyaluran BPNT melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang bekerja sama dengan Bank Himbara. Jadi teman-teman semuanya, setiap kepala keluarga akan menerima bantuan senilai Rp200.000 per bulan. Dan bantuan BPNT bisa dicairkan dalam bentuk kebutuhan pangan ya, misalnya beras, telur, kacang-kacangan, atau buah-buahan. Dan untuk KPM PKH selain mendapatkan bantuan PKH juga bisa mendapatkan bantuan BPNT ini. Selanjutnya yang kedua adalah subsidi listrik PLN. Jadi teman-teman semuanya, bantuan stimulus COVID-19 dari PLN ini akan dibagikan kepada pengguna yang masuk dalam kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya ya. Jadi potongan tersebut bisa didapatkan hanya bagi pelanggan 450 volt dan juga 900 volt bersubsidi. Yang mana untuk besaran diskonnya adalah untuk pelanggan 450 volt akan mendapatkan diskon 50%, sedangkan untuk 900 volt bersubsidi diskonnya adalah 25%. Jadi untuk KPM PKH yang menggunakan listrik dengan daya 450 volt atau 900 volt bersubsidi berhak menerima diskon sebesar 50% untuk 450 volt dan 25% untuk 900 volt bersubsidi.
Dan untuk bantuan subsidi listrik ini kabarnya hanya sampai bulan Juni 2021 ya. Namun kita berharap di bulan Juli dan seterusnya akan ada untuk perpanjangan bantuan subsidi listrik ini. Mengingat masyarakat masih banyak sekali yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Selanjutnya bantuan yang bisa diterima oleh KPM PKH yang ketiga adalah BPUM UMKM 1,2 juta rupiah. Jadi BPUM atau bantuan produktif usaha mikro adalah salah satu jenis BLT atau bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah dengan target para pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Bantuan tersebut di tahun 2021 ini sebesar 1,2 juta rupiah yang ditujukan pada mereka yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai penerima bantuan. Awas saja syaratnya teman-teman. Jadi teman-teman sosial semuanya yang berhak menerima BPUM 1,2 juta rupiah adalah warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Kemudian memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan. Kemudian yang dilarang menerima bantuan ini atau yang tidak menerima bantuan ini adalah ASN atau pegawai negeri sipil, kemudian anggota TNI atau Polri, serta pegawai BUMN atau BUMD, serta tidak sedang menerima KUR. Jadi teman-teman selain daripada itu boleh menerima BPUM UMKM 1,2 juta rupiah termasuk KPM PKH. Baik teman-teman sosial semuanya, selanjutnya untuk bantuan yang boleh diterima oleh KPM PKH yang keempat adalah program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar diprioritaskan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus seperti peserta didik dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH. Kemudian peserta didik dari keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera, selanjutnya peserta didik yang berstatus yatim piatu dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk besaran daripada program Indonesia Pintar adalah untuk SDMI atau paket A 225.000 per semester atau 450.000 per tahun. Selanjutnya untuk SMP, MTS atau paket B sebesar 375.000 per semester atau 750.000 rupiah per tahun. Sedangkan untuk SMA, SMK, MA, paket C atau khususan pelatihan besarannya adalah 500.000 rupiah per semester atau 1 juta rupiah per tahun. Jadi teman-teman semuanya, khususnya kalian KPM PKH atau BPNT, kalian juga berhak mendapatkan bantuan tambahan PIP ya, khususnya kalian yang mempunyai anak di usia sekolah. Selanjutnya bantuan yang keenam yang bisa diterima lagi oleh KPM PKH adalah KIP Kuliah. Jadi KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah untuk lulusan SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademi yang baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Selanjutnya untuk fasilitas-fasilitas KIP Kuliah antara lain yang pertama adalah pendaftaran KIP Kuliah tidak dikenakan biaya. Kemudian KIP Kuliah membebaskan biaya pendaftaran seleksi masuk SBMPTN serta seleksi lain yang ditetapkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi. Kemudian penggantian biaya kedatangan pertama untuk pendaftaran KIP Kuliah yang ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fasilitas yang keempat adalah bebas biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi. Kemudian yang kelima, subsidi biaya hidup sebesar Rp700.000 per bulan yang disesuaikan dengan pertimbangan biaya hidup di masing-masing wilayah. Jadi buat teman-teman KPM PKH yang mempunyai anak sekolah lulusan SMA atau sederajat pada tahun berjalan atau 2 tahun sebelumnya, atau lulusan seleksi masuk perguruan tinggi baik itu PTN maupun PTS pada program studi yang terakreditasi, kemudian memiliki potensi akademi yang baik, anak kalian berhak mendapatkan KIP Kuliah. Selanjutnya untuk bantuan yang ketujuh yang bisa diterima oleh KPM PKH adalah bantuan RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni. Jadi bansos RTLH merupakan bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran rumah tidak layak huni dari pemerintah daerah kepada individu. Apa itu rumah tidak layak huni? Jadi rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Untuk besaran bantuan khususnya untuk
peningkatan kualitas rumah swadaya atau PKRS. Bantuan yang diberikan yakni bahan bangunan sebesar 15 juta rupiah dan upah kerja 2,5 juta rupiah. Selanjutnya untuk pembangunan rumah baru swadaya atau PBRS, untuk semua daerah mendapatkan bantuan senilai 30 juta rupiah untuk bahan bangunan serta 5 juta untuk upah kerja. Program ini pemerintah tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai ya, namun berupa bahan bangunan. Jadi buat teman-teman KPM PKH yang mempunyai rumah tidak layak huni atau memenuhi syarat, kalian bisa mengajukan pendaftaran melalui pemerintah daerah dengan mengajukan permohonan kepada kepala desa atau kepala lurah. Nantinya akan diusulkan ke bupati atau wali kota dan kementerian atau lembaga. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan membahas tentang bantuan-bantuan yang tidak boleh diterima oleh KPM PKH. Apa saja? Yang pertama adalah program Kartu Prakerja. Jadi program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Peserta program prakerja akan mendapatkan bantuan senilai 1 juta rupiah untuk pelatihan atau membeli pelatihan. Kemudian akan mendapatkan insentif sebesar 2,4 juta rupiah yang dibayarkan 4 bulan ya, senilai 600 rupiah per bulannya. Namun KPM PKH atau orang yang sudah menerima bantuan sosial dari pemerintah lainnya dilarang untuk mendapatkan bantuan prakerja ini. Selanjutnya bantuan kedua yang dilarang diterima oleh KPM PKH adalah BLT Dana Desa. Jadi BLT Dana Desa itu adalah merupakan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan dari Kemendesa untuk membantu perekonomian warga desa. Namun tidak semua warga desa bisa mendapatkan bantuan BLT Dana Desa ini ya teman-teman semuanya, karena BLT Dana Desa dilarang diberikan kepada masyarakat yang sudah menerima bansos lainnya ya dari pemerintah pusat, contohnya PKH. Jadi teman-teman KPM PKH dilarang menerima bantuan BLT Dana Desa. Selanjutnya bantuan yang dilarang ketiga adalah BST Rp300.000. Jadi BST Rp300.000 ini adalah bantuan dari pemerintah pusat atau Kementerian Sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Di mana besaran bantuan BST ini adalah senilai Rp300.000 dan disalurkan melalui Pos Indonesia. Dan BST Rp300.000 ini adalah salah satu bantuan yang dilarang diterima oleh KPM PKH ya. Jadi teman-teman semuanya, itulah tadi ya 3 bantuan yang dilarang diterima oleh KPM PKH. Jadi bagi teman-teman KPM PKH yang ingin cair lagi bantuannya ke depannya, jangan coba-coba menerima bantuan yang dilarang tersebut ya teman-teman semuanya, yang akibatnya bisa dicabut kepesertaan PKH kita. Baik teman-teman sosial semuanya, itulah tadi ya bantuan-bantuan yang boleh diterima oleh KPM PKH dan juga bantuan-bantuan yang dilarang diterima oleh KPM PKH yang resikonya bisa dicabut kepesertaan PKH-nya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kemudian tekan loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips bermanfaat lainnya dari kami secara gratis. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.